Teman-teman, aku mau cerita sesuatu yang mungkin bisa bikin kalian mikir. Tentang bagaimana uang kecil bisa berubah jadi besar, asal kita tahu caranya. Aku masih ingat banget waktu itu. Di dompetku cuma ada 100.000 rupiah. Iya, cuma selembar. Dan anehnya, uang itu terasa berat. Bukan karena nilainya besar, tapi karena aku nggak tahu harus diapain. Mau disimpan, habis juga buat makan. Mau dipakai, rasanya sayang. Sampai akhirnya aku berpikir, gimana kalau uang ini nggak cuma dipakai, tapi aku suruh kerja buat aku? Nah, dari situ semuanya mulai berubah. Aku sadar satu hal, teman-teman. Uang itu seperti air. Kalau diam, dia menguap. Tapi kalau mengalir, dia akan menemukan jalannya sendiri. Jadi dari 100.000 itu, aku beli bahan gorengan. Tepung, pisang, minyak, dan gula. Bukan karena aku jago jualan, tapi karena aku tahu uang kecil harus diputar cepat. Hari pertama jualan, untungnya cuma 10.000, tapi rasa senangnya luar biasa. Karena itu pertama kalinya aku ngerasa aku bisa menghasilkan uang sendiri. Dari situ aku mulai ngerti, uang bukan cuma soal jumlah, tapi soal arah dan niat di baliknya. Aku mulai mencatat setiap transaksi di buku kecil. Berapa modal, berapa hasil jualan, berapa yang harus disisihkan. Setiap minggu, aku bagi hasilnya. 50% buat muter modal, 30% buat tabungan, 20% buat diri sendiri. Disiplin kayak gini kelihatannya sepele, tapi justru inilah yang bikin uang kecil bisa tumbuh. Kalau kamu nggak bisa ngatur 100.000, kamu juga nggak akan bisa ngatur 100 juta. Itu prinsip yang selalu aku pegang sampai sekarang. Tentu aja, nggak selalu mulus. Pernah rugi, pernah ditipu, bahkan pernah gagal total. Tapi setiap kali jatuh, aku bilang ke diri sendiri, yang gagal itu bukan uangnya, tapi caraku mengelolanya. Dan dari setiap kegagalan, aku belajar banyak. Aku belajar tentang mindset finansial, bahwa uang itu netral. Dialah yang mengikuti siapa yang memegangnya. Kalau kita panik, uang lari. Kalau kita sabar dan bijak, uang datang lagi. Setelah beberapa bulan, aku mulai punya tabungan beberapa ratus ribu. Dari situ, aku nggak mau diam di satu tempat. Aku belajar jualan online. Mulai dari dropship, jualan makanan ringan, sampai promosi lewat media sosial. Setiap keuntungan aku putar lagi. Bukan buat gaya, tapi buat memperbesar arus kas. Dan teman-teman, disinilah banyak orang gagal. Karena mereka pengen hasil cepat, padahal uang itu suka sama orang yang sabar dan konsisten. Lebih baik untuk kecil tapi rutin, daripada besar sekali tapi berhenti di tengah jalan. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kalau kamu mau uangmu berkembang, kamu harus ngerti bedanya antara uang aktif dan uang pasif. Uang aktif adalah uang yang kamu dapat dari kerja, tapi uang pasif adalah uang yang kamu hasilkan dari hasil kerja uangmu. Contohnya apa? Dari hasil jualan, aku mulai beli barang produktif, bukan barang konsumtif. Beli peralatan, tambah stok, bikin kemasan, bikin branding kecil. Dan perlahan, uang 100.000 itu berubah jadi 500.000, lalu 1 juta, lalu 5 juta. Bukan karena sulap, tapi karena kebiasaan yang diulang tanpa henti. 5 tahun kemudian aku sadar satu hal. Yang berubah bukan cuma angka di rekening, tapi cara berpikirku tentang uang. Karena ternyata uang itu bukan tujuan, tapi alat. Dan alat itu cuma berguna kalau kita tahu cara menggunakannya. Jadi waktu tabunganku menembus 100 juta pertama kali, aku nggak merasa, wah aku kaya. Tapi aku bersyukur, karena aku tahu perjalanan ini hasil dari langkah kecil, dari 100.000 yang dulu aku anggap remeh. Teman-teman, kalau kamu sekarang cuma punya uang kecil, jangan minder. Jangan tunggu punya banyak baru mulai. Mulailah dari yang kamu punya. Catat, kelola, dan putar dengan sabar. Karena proses kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan besar di waktu yang tepat. 100.000 hari ini bisa jadi 100 juta nanti, kalau kamu punya arah dan keyakinan untuk menumbuhkannya. Jadi, kalau kamu suka video ini, klik subscribe. biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lain tentang keuangan dan kehidupan.
Karena aku percaya, semua orang bisa kaya asal mau belajar, sabar, dan gak menyerah.